Halo, selamat datang di channel Raihan Asmi. Channelnya tempat belajar materi-materi geografi. Kali ini kita akan belajar tentang seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Materi ini termasuk materi yang ada di dalam pembahasan litosfer dan pengaruhnya bagi kehidupan yang diajarkan pada IPS Geografi kelas 10 di semester 2. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama, kita akan membahas pengertian gempa bumi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas jenis-jenis gempa bumi. Dan yang ketiga, kita akan membahas ukuran kekuatan gempa bumi. Dan yang keempat, yang terakhir, kita akan membahas tentang mitigasi bencana gempa bumi. Baik, kita akan mulai pembahasan yang pertama. Tentang bencana gempa bumi. Berikut adalah video detik-detik gempa bumi saat mengguncang Jepang tanggal 1 Januari 2024. Video tersebut terlihat mobil bergoyang di tempat parkir, kemudian rak-rak yang ada di pusat perbelanjaan juga ikut bergoyang, termasuk papan keterangannya. Ya, ini juga sama, rak-rak yang ada di pusat perbelanjaan ikut berguncang dan ikut bergoyang. Kemudian ini dampak yang terjadi setelah peristiwa gempa itu. Banyak bangunan yang rusak, banyak fasilitas umum yang rusak. Dari video tadi dapat kita tarik kesimpulan pengertiannya bahwa gempa bumi yaitu getaran seismik pada permukaan bumi yang disebabkan kekuatan dari dalam bumi dan umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng. Gerakan lempeng di sini merupakan gerakan lempeng tektonik. Gempa disebabkan pelepasan energi secara tiba-tiba pada lapisan litosfer. Semakin besar energi yang dilepaskan, semakin kuat gempa yang ditimbulkan. Titik pusat gempa yang ada di dalam perut bumi namanya hipocentrum, sedangkan titik pusat gempa yang ada di permukaan bumi namanya epicentrum. Kemudian selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis gempa bumi. Berdasarkan faktor penyebab terjadinya dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan adanya kegiatan lempeng tektonik. Gempa bumi ini terjadi di zona batas antar lempeng dan patahan. Biasanya gempa ini berkekuatan skala kecil, sedang sampai skala besar. Ketika skala besar, gempa ini dapat menjalar sampai ke wilayah yang luas. Kemudian yang kedua, gempa vulkanik. Gempa yang disebabkan aktivitas gunung api. Gempa ini terjadi baik sebelum, selama, atau setelah gunung api meletus. Ya, bisa jadi gempa ini tanda bahwa suatu gunung akan meletus. Gempa ini hanya terjadi
di daerah gunung api. Contoh, ketika kita sedang berada di Gunung Merapi dan merasakan suatu gempa, dan apa yang kita rasakan, gempa tadi yang kita rasakan tidak dirasakan di wilayah lainnya, dalam hal ini Jogja, Bantul, Magelang, atau mungkin Sleman tidak merasakan gempa, berarti itu namanya gempa vulkanik. Tetapi belum tentu gempa tektonik tidak bisa dirasakan di sekitar gunung api. Ya, kalau terjadi gempa yang dirasakan tidak hanya di gunung api tersebut, bisa dipastikan itu merupakan gempa tektonik. Kemudian yang ketiga, gempa runtuhan. Gempa yang terjadi akibat runtuhnya batuan. Biasanya terjadi di daerah kapur atau terowongan bawah tanah akibat kegiatan penambakan. Kemudian yang keempat, yaitu gempa tumbukan. Terjadi akibat meteor yang menabrak bumi, sehingga menimbulkan getaran yang cukup kuat di daerah sekitarnya. Lanjut, pembahasan yang ketiga, ukuran kekuatan gempa di Indonesia. Zaman dulu, ukuran kekuatan gempa yang sering digunakan BMKB yaitu skala Richter. Namun kini menggunakan skala magnitudo karena dianggap lebih akurat. Skala magnitudo ini merupakan ukuran kekuatan gempa bumi yang menggambarkan besarnya energi seismik yang dipancarkan oleh sumber gempa dan merupakan hasil pengamatan seismograf. Artinya, semakin besar gempa, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Berikut besaran angka magnitudonya antara lain sebagai berikut. Magnitudo 2,5 atau 2,5 sampai 5,4 menyebabkan kerusakan ringan. Kemudian magnitudo 5,5 sampai 6,0 atau 6 mengakibatkan kerusakan ringan bangunan. Bisa jadi contohnya adalah genteng-genteng yang pada hancur atau pada turun, atau rumah-rumah yang sebagian temboknya pada retak. Kemudian magnitudo 6,1 hingga 6,9 menyebabkan banyak kerusakan di daerah yang sangat padat penduduk. Ketika di suatu daerah yang padat penduduk, ya hampir mayoritas rumah-rumahnya mengalami kerusakan. Entah itu sebagian ada yang hancur, sebagian ada yang rusak, atau sebagian atapnya pada jatuh ke bawah. Kemudian magnitudo 7,0 sampai 7,9 tergolong gempa besar yang mengakibatkan kerusakan serius. Bisa jadi sarana dan prasarana, jalan atau jembatan bisa jadi rusak, ya, atau sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian yang paling besar magnitudo 8 atau lebih, termasuk gempa yang sangat besar, bisa menghancurkan suatu wilayah pusatnya. Selain kekuatan magnitudo lagi, tadi ada satuan gempa lain yang namanya skala Richter. Skala Richter didefinisikan sebagai logaritma berbasis 10 dari amplitudo maksimum yang diukur dalam satuan mikrometer dari rekaman gempa oleh instrumen pengukur gempa atau seismometer.
pada jarak 100 km dari pusat gempanya. Berikut adalah ukuran skala Richter beserta efeknya. Yang paling kecil di bawah 2, skala Richter. Gempa kecil tidak terasa. Bahkan mungkin ketika kalian sedang mendengarkan penjelasan ini bisa saja sedang terjadi gempa. Cuman mungkin skalanya kecil di bawah 2,0. Jadi gempa yang tidak terasa. Tetapi bisa tercatat oleh seismograf. Kemudian ada 2,0 sampai 2,9 skala Richter. Tidak terasa tapi terekam oleh alat, ya, sama seperti tadi. Kemudian 3,0 sampai 3,9 seringkali terasa tetapi jarang menimbulkan kerusakan, terutama orang-orang yang mempunyai rasa sensitif. Biasanya yang bersangkutan akan merasakan sedikit pusing, ya. Kemudian 4,0 sampai 4,9 dapat diketahui dari bergetarnya perabot dalam ruangan, suara gaduh bergetar, ya, atau kabel-kabel yang bergoyang atau bergerak, ya. Kerusakan yang timbul tidak terlalu signifikan. Kemudian 5,0 sampai 5,9 dapat menyebabkan kerusakan besar pada bangunan pada area yang kecil. Umumnya kerusakan kecil pada bangunan yang didesain dengan baik, ya. Dan seterusnya sampai yang paling besar yaitu 12,0 sampai 12,9. Bisa terasa di seluruh dunia, ya. Hanya pernah terekam sekali saat tumbukan meteorit di Semenanjung Yucatan 60 juta tahun yang lalu, ya. Berikut adalah gempa bumi, peristiwa gempa bumi terbesar yang pernah tercatat di Indonesia. Ya, data ini diambil sampai tanggal 28 bulan 3 tahun 2022. Yang pertama, yang paling besar adalah gempa di Aceh. Waktu itu tahun 2004, tepatnya bulan Desember. Kekuatan magnitudonya 9,3 sampai menimbulkan tsunami setinggi 35 meter dan memakan korban jiwa sampai lebih dari 160.000 jiwa. Merupakan salah satu bencana yang menimbulkan banyak korban yang pernah menimpa negara Indonesia kita tercinta. Yang kedua, tidak jauh dari peristiwa itu terjadi di Nias dengan kekuatan magnitudo 8,7. Terjadi pada tahun 2005 pada bulan Maret. Artinya tidak terlalu jauh dari peristiwa gempa dan tsunami di Aceh Desember 2004. Sama-sama menimbulkan tsunami tetapi tidak semasif di Aceh. Sama-sama memakan korban jiwa tetapi tidak sebanyak di Aceh. Di Nias memakan korban jiwa kurang lebih 300 jiwa. Kemudian yang ketiga di Pangandaran dengan kekuatan magnitudo 7,7 tahun 2006, ya, menimbulkan tsunami setinggi 2 meter dan memakan korban jiwa kurang lebih 600 jiwa. Kemudian di Aceh terjadi lagi. Kekuatannya kali ini 8,5 magnitudo
pada tahun 2012 bulan April. Menimbulkan tsunami dengan ketinggian 1 meter. Korban jiwa 5 jiwa. Kemudian Mentawai 7,7 magnitudo. Kejadian ini terjadi pada tahun 2010, tepatnya di bulan Oktober, dan menimbulkan tsunami dengan ketinggian 3 meter. Memakan korban jiwa lebih dari 286 jiwa. Dan yang terakhir yang terjadi di Lombok, kekuatannya adalah 7 magnitudo. Terjadi pada bulan Agustus tahun 2018. Memakan korban jiwa lebih dari 500 jiwa. Ya. Kemudian setelah kita tahu bahwa negara kita merupakan negara yang lumayan sering mendapatkan bencana gempa bumi, alangkah bijaknya sebagai umat manusia kita perlu mengetahui tindakan mitigasi bencana gempa bumi. Apa sih yang dimaksud dengan mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ya, jadi upaya untuk mengurangi risiko bencana, bukan berarti upaya untuk mengusir bencana. Tidak seperti itu ya. Bagaimanapun bencana itu tidak bisa dihindari. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan sebelum gempa terjadi. Mitigasi yang pertama, mendirikan bangunan rumah atau gedung yang tahan gempa bumi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biasanya ini lebih paham ilmunya orang arsitek. Kemudian yang kedua, persiapan keamanan dalam rumah, seperti meletakkan perabotan rumah dengan posisi yang benar, tidak meletakkan barang yang berat di tempat yang tinggi, tidak menghalangi pintu keluar dengan berbagai perabotan. Yang ketiga, tentukan cara menghubungi keluarga dan teman-teman, karena pada saat gempa terjadi, jalur komunikasi kemungkinan terputus karena listrik dan jaringan telepon jelas akan mengalami gangguan. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan saat terjadi gempa bumi. Yang pertama, saat berada di dalam rumah. Ketika terjadi gempa, yang pertama, lindungilah kepala Anda di bawah meja yang kuat. Pegang erat-erat kaki meja agar Anda tidak keluar dari bawah meja. Jika tidak ada meja, lindungi dengan bantal atau kursi. Karena kepala kita merupakan sesuatu yang sangat vital. Ya. Kemudian hati-hati saat keluar dari rumah atau gedung. Perhatikan bangunan dan barang-barang yang ada di sekitar. Bisa jadi barang-barang dan dinding bangunan mulai berjatuhan. Ya. Setelah guncangan melemah, segera matikan peralatan listrik dan kompor. Ya. Kemudian yang kedua, ketika saat berada di luar rumah, saat terjadi gempa, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, menjauh dari dinding karena ada kemungkinan akan roboh. Ya. Alangkah baiknya kita cari tempat yang lapang. Kemudian waspada akan jatuhnya pohon, pakan reklame atau pecahan kaca. Ya. Kemudian ini untuk siswa-siswi sekolah. Ya, saat kalian berada di sekolah, saat terjadi gempa, apa yang akan kalian lakukan? Yang pertama, lindungi kepala kalian dengan cara bersembunyi di bawah meja. Jika tidak ada meja, lindungi kepala kalian dengan tas.
Kemudian waspada terhadap lampu, peralatan elektronik, dan papan tulis yang tergantung karena ada kemungkinan akan jatuh. Kemudian hati-hati saat keluar kelas. Jangan panik ya, dan jangan mengambil tindakan yang gegabah. Ikuti arahan Bapak Ibu guru ataupun petugas sekolah yang lain. Kemudian tindakan yang dilakukan setelah gempa bumi. Setelah gempa bumi itu terjadi. Yang pertama, amati keadaan sekitar seperti keadaan rumah, api, kompor, dan listrik. Ya. Dapatkan informasi dari TV, radio, atau internet ketika jalur komunikasi masih bisa dimanfaatkan. Kemudian hati-hati terhadap kemungkinan munculnya gelombang tsunami jika Anda berada di kawasan pantai. Ingat, tidak semua gempa akan disertai tsunami. Ya. Gempa yang disertai tsunami biasanya ada dua hal yang memicu tsunami. Yang pertama, kekuatannya cukup besar skala gempanya. Dan yang kedua, hipocentrum dan epicentrumnya terjadi di tengah laut. Ya. Yang keempat, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang utama adalah keselamatan jiwa kita. Jangan memikirkan harta benda kita, lebih utama jiwa kita. Dan yang terakhir, saling bertukar informasi dan saling menolong. Ya. Terima kasih. Penjelasan kita cukup sampai di sini. Kalau suka dengan konten ini, silakan di-like, di-subscribe. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.